Stella, seorang perempuan karir yang berhasil meraih kesuksesannya di usianya yang masih sangat muda. Baginya, hidup merupakan perjuangan yang harus ia kerjakan dan usahakan untuk meraih kesuksesan. Stella selalu berusaha mengerjakan semuanya dengan sebaik mungkin. Dalam kehidupan yang ia jalani, ia bekerja tanpa henti, sibuk. Ya, ia sangat super sibuk dengan pekerjaannya. Sukses dengan karirnya. Stella merupakan perempuan sosialita yang menyukai kebersamaan dengan teman-temannya. Di kalangan teman-temannya, Stella dikenal sebagai orang yang murah hati, ramah, dan ceria. Tentu karena kesuksesannya, ia memiliki banyak harta. Ketika Stella mulai bosan dan jenuh dengan pekerjaannya, ia bisa bertamasya kemanapun yang dia inginkan. Baginya liburan merupakan kemerdekaan yang dapat ia nikmati, karena ia dapat terbebas dari tekanan bekerja. Yeay, freedom! Akhirnya aku bebas dari rutinitas dan dapat menikmati liburan. Seru Stella dalam hati. Esok aku akan kembali bekerja, kembali ke rutinitasku. Ya, hanya sesaat aku merasa senang. Tapi gak apalah, setidaknya aku merasa senang, walau hanya sebentar. Guman Stella. Namun, ternyata di dalam kehidupan yang ia jalani, kesuksesan karir, harta yang banyak, teman-teman yang seru, pasangan yang di sampingnya, kebebasan berlibur. Ada begitu banyak rupa persoalan yang Stella hadapi. Di balik kesuksesannya, ia sangat tertekan, khawatir akan masa depannya, khawatir akan karirnya yang anjlok jika ia tidak bekerja dengan keras. Di kantor yang berhadapan dengan bos yang diktator, hampir setiap hari Stella kena marah. Rekan-rekan kerja yang selalu menggunjing dirinya dan iri padanya. Dalam kisah percintaannya, ia selalu bertengkar dengan pasangan, tuntut-menuntut, tidak pengertian. Belum di keluarganya, hampir setiap hari ia nyaris mendengar orang tuanya selalu bertengkar, bahkan hampir bercerai. Mulai ada kegundahan dan kegelisahan dalam hati Stella. Ia merasa tidak nyaman dengan dirinya. Krisis. Iya, dia sedang mengalami krisis batin. Di dalam batin dan hatinya, ia merasakan kehampaan dan kesepian. Stella juga merasa lelah dengan kehidupannya. Dengan segala pekerjaan dan rutinitasnya, ia lelah, hampa, sepi, merasa terasing. Bahkan ia merasa sepi di tengah keramaian. Ia kehilangan makna hidupnya. Bahkan ia merasa bahwa Tuhan jauh darinya. Stella merenung dan berpikir, bagaimana caranya ia bangkit dari kekrisisan yang ia alami. Bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam batinnya. Ia mencoba mendengarkan lagu rohani untuk penyegaran rohaninya, mendengarkan khotbah, sapaan Tuhan, dan berharap tergugah hatinya. Membaca Alkitab untuk menemukan kebenaran firman Tuhan, meditasi untuk menemukan jati diri dan makna hidup. Dalam segala upaya yang ia lakukan,
berharap ia menemukan makna hidupnya. Ia berharap merasakan kedekatan dengan Tuhan. Tapi semua seolah sia-sia. Ia tetap merasa kesepian, hampa, gundah batin dan jiwanya. Stella berseru dan meratap, "Tuhan, kenapa aku seperti ini, Tuhan? Aku merasa hampa dan kering. Berbagai macam cara telah kulakukan, tapi tetap aku merasa hampa. Aku hidup seperti tanpa tujuan, tanpa arah, dan tanpa makna. Oh Tuhan, mengapa aku seperti ini?" Ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita. Tak jarang karena persoalan itu menjadikan hidup kita merasa tidak berarti. Hati kita hampa, kosong, bahkan kering. Sudah berdoa, sudah, tapi masih hampa. Sudah beribadah, sudah, tapi tetap tak berdaya menghadapi realita. Sudah penyembahan, sudah, tapi masalah tak kunjung hilang. Sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, berusaha untuk mencari kebahagiaan, tapi ternyata nampaknya kok sia-sia. Masih tetap merasa hampa. Lalu bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Kita terjebak dalam rutinitas, sehingga kita lupa untuk memelihara batin kita. Kita lupa untuk memelihara kehidupan spiritualitas kita. Sehingga kita merasa kosong, hampa tanpa makna. Oleh karena itu, kita perlu mengisi amunisi jiwa kita. Kita perlu memelihara kehidupan spiritualitas kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memelihara kehidupan spiritualitas kita? Mari kita bersama-sama merenungkannya. Tuhan menolong kita.